Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucusen dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi kabar terbaru sepak bola Indonesia ya, dari Liga 1, kemudian Timnas Indonesia, dan juga terkadang kita tuh ngebahas bagaimana sepak bola dunia yang juga berjalan dan seru. Nah, ya ini yang udah kita yang udah kita keluarkan dari kemarin tuh di persaingan di Liga 1. Ini memang keren tuh ya, bagaimana tuan rumah Borneo di Stadion Sigiri ini mendapat cobaan, mendapat ancaman dari tim tamu Persib Bandung, karena pertandingan di babak pertama aja udah bisa ngegol. Saya gila nih, Persib Bandung memang mainnya gila. Pemain tengahnya saya akuin ya, bagaimana Luciano, Guecocea ya, kemudian Berginio ya, William Barros ini saya sampai gini, ini anak Borneo nggak bisa ngapa-ngapain. Di tengahnya udah ketat banget. Bagaimana dia kalau transisi, bagaimana dia menyerang dan bertahan, ini kuat banget ya. Untuk Persib, bagaimana juga gol dari Adam Malis di babak pertama ya, meskipun di babak kedua Mariano Peralta mampu menyamakan kedudukan hingga ya 1-1 skor, dan puncak klasemen masih nggak ada perubahan, terpaut berarti berapa ya, naik ya berarti, karena ya sama ya berarti 4 dan juga 1 dan juga 6. Kalau dari Borneo itu berarti poinnya 4, kalau dari Persija itu 6. Itu poinnya kayak gitu ya, nggak ada perubahan. Bagaimana nanti kelanjutan ini masih seru, karena style-stylean mesinnya masih dikencengin terus. Buat Persib dan Borneo, mereka akan melaju terus bagaimana untuk saling menjatuhkan dengan menghadapi lawan-lawan yang ada di Liga 1. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, kemudian kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih ya buat semuanya yang udah like dan subscribe, buat semuanya deh. Saya pokoknya nggak mau semuanya itu pokoknya sahabat kita ya. Dan kalau udah like dan subscribe, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Kemudian juga jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Aye ya, di sini di link kolom komentar, dan juga berikan kritikan dan saran buat PSSI dan juga ketumnya Pak Erick Thohir. Langsung aja kita bahas chess. Baik rekan-rekan semuanya, dari Liga 1 ketemulah ini ya. Ya memang ini musuh bebuyutan, satunya di peringkat pertama, satunya di peringkat kedua. Ini klasemen nih. Oke, celing nih klasemen sementara Liga 1 BRI, di mana Persib masih ada di puncak klasemen dan disusul oleh Borneo, disusul oleh Persija. Kalau pertandingan yang udah terjadi, ya memang saya harus jujur ya, Borneo masih berada di bawah Persib. Secara permainan, secara taktik, secara skema, Bojan Hodak gila. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Bojan Hodak. Saya merasa gini, Persib luar biasa. Bagaimana dia bisa menghadapi sebuah klub Borneo FC yang dari One Villa aja nggak bisa ngapa-ngapain loh, nggak punya ruang tembak. Bagaimana dia ngepres kalau bola itu ada di Juan Villa? Dia press tuh. Semua pemain yang udah ditugaskan untuk ngepres Juan Villa, karena ini anak bahaya. Dari luar kotak penalti itu bisa ngegol. Bagaimana juga press dari Persib Bandung ke kiper. Ya, kiper dari Borneo aja sampai di babak pertama itu kelihatan kesusahan untuk build up serangan dari kiper loh. Ini keren ini Bojan Hodak. Kemudian itu tergambar pada babak pertama, gol yang dicetak oleh Adam Alis. Ya, ini memang ya agak keberuntungan buat Adam Alis bisa mencetak gol, karena sebenarnya
terjadi scrimmage di depan gawang Borneo ya, dan di sana Adam Alis langsung aja ces gitu ya, pokoknya langsung nembak dan gol. Ini gol yang dicetak Adam Alis pada babak pertama. Dan tidak ada gol di babak pertama ya, setelah usai nggak ada gol dan ya masih maksudnya gini. Beberapa kali Borneo tuh ngebangun serangan ya, Obieta, Peralta dan Juan Villa, namun masih gagal. Kasambu ya, ini berkali-kali loh, Kasambu gila ini. Ini wingback kiri yang luar biasa dari Borneo. Kasambu sampai ini gila, pemain fisiknya kuat banget ya, Kasambu. Dan babak pertama ditutup wasit, akhirnya selesai, dan babak kedua ini bagaimana permainan Persib juga berubah ya. Berubahnya bagaimana mekanisme dia mau nyerang kemudian bertahan, ini bagus banget Bojan Hodak. Nggak seperti babak pertama, bagaimana dia ngepressingnya itu dari depan di press ya, sehingga Borneo nggak bisa ngapa-ngapain. Nah inilah yang dimanfaatkan sebenarnya oleh ruang-ruang di mana Mariano Peralta yang di babak pertama nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia bisa ngapa-ngapain. Ya, di menit 84 itu akhirnya dia bisa mencetak gol untuk Borneo. Dan ya apa ya, kalau saya katakan Bojan Hodak ketika dia mengerubah banyak gaya mainnya di babak kedua itu memang dimana itu memberikan peluang buat Borneo untuk dia bisa nyetakin gol lewat Mariano Peralta. Nah itulah yang terjadi, di mana apa ya, kalau kita mau jujur ya, memang dua-duanya adalah klub yang cukup luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Borneo dan juga Persib Bandung. Ini dua klub papan atas Indonesia yang bisa menampilkan permainan yang cukup indah, cukup cantik, cukup cekat, cukup ketat ya. Impresnya saya gila nih. Kalau Persib Bandung oke deh. Bagaimana dia itu ngepres sampai depan dari babak pertama. Meskipun ada perubahan ya, apakah faktor kelelahan atau gimana saya nggak tahu ya. Mungkin faktornya kelelahan sehingga merubah banyak irama main di babak kedua sehingga Mariano Peralta bisa ngegol. Itu sih yang bisa kita berikan. Dan posisi sementara Persib masih di atas klasemen nomor 1 dan disusul oleh Borneo. Sebelum kita tutup, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, kemudian 1 juta subscribers, amin Allahumma amin. Dan dari Jakarta saya Jelo Custen ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.